Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online Ya Mari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Ya Mari ke-116 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah online Ya Mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ibadah online Ya Mari yang ke-116 hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, bertemakan Diakonia Surgawi Kerajaan Allah, yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Patongan, STH, MA dari Lombok. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Mari kita tabiskan ibadah online Ya Mari yang ke-116 ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 159 dan ayatnya 160. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi memuji Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, satu hal yang ku rindu ya Tuhan. Kerinduan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Beri yang terbaik untuk Dia. Katakan, ku rindu Tuhan, ku rindu. Satu hal yang rindu hanya kepadamu. Maria
Haleluya, kita akan memujikan kembali pujian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan girang hati, sukacita, kita mengatakan 7 kali dalam sehari, Tuhan, aku rindu untuk memuliakan Engkau. Aku mau memuji-muji Engkau. Haleluya.
dari Wanomo. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Patongan, STHMA dari Lombok. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Bila Engkau tak besertaku Tuhan, ku tidak mau berjalan." Selamat datang dalam ibadah online Yamari 8 Oktober 2022. Sebelum kita
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu nyata bagi kehidupan kami, yang sudah menjaga, yang memelihara, melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami boleh bersama-sama untuk beribadah online. Dan kami berdoa supaya dalam ibadah online yang hari ini, kami diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, iman kami diteguhkan oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menolak segala kuasa yang ingin melemahkan kami saat kami dulu dengan tenang untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius 6 ayat 33 dan Matius 8 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dengan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penderitaan kita. Pelayanan Yesus Kristus multidimensi dikerjakan selama di bumi. Penginjilan, berkhotbah, pengajaran, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit, dan memberi makan orang-orang lapar. Menyembuhkan orang sakit, satu bagian dari pelayanan diakonia yang diteruskan oleh para pekerja misi Tuhan sampai hari ini, dimanapun. Ya, misi Yesus Kristus mencakup marturia, diakonia, koinonia. Renungan ibadah online yang hari ini, temanya adalah pelayanan diakonia. Dan saya memberikan subtema diakonia surgawi kerajaan Allah. Saya mencari kata diakonia dalam Alkitab, tidak ada dan tidak tertulis. Kata diakonia memakai bahasa rohani yang lain, yaitu persembahan kasih, bantuan kasih, sumbangan kasih, atau pemberian kasih cuma-cuma alias gratis. Inilah pelayanan diakonia. Ada kata diaken atau diakonus dalam bahasa Yunani, tapi itu bukan diakonia. Diaken atau diakonus adalah pelaku diakonia yang melakukan diakonia, yang menolong dan membela hidup sesama yang ada di dalam penderitaan atau kesulitan. Jadi diaken atau diakonus bukan diakonia, tapi mereka yang melakukan pelayanan diakonia. Bentuk-bentuk pelayanan diakonia bermacam-macam. Misalnya, memberi sembako kepada mereka yang minus ekonomi. Memberi beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Mengunjungi orang-orang yang sakit. Memberi obat orang-orang yang ada di rumah dan mendoakan orang-orang yang ada dalam perawatan di rumah-rumah sakit. Pelayanan diakonia bisa dilakukan kolektif oleh gereja atau komunitas orang percaya, atau bisa juga dilakukan
perorangan yang dengan sukarela memberi dan menolong sesama yang kesusahan atau kesulitan. Tentu melakukan pelayanan ini punya kemampuan finansial agar bisa berbagi kepada sesama. Kekuatan untuk melakukan pelayanan harus hidup di dalam Tuhan. Tanpa hidup dalam Tuhan, orang tidak melakukan dengan sukacita. Kekuatan di dalam Tuhan yang pertama adalah firman Tuhan. Itulah Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Kedua, berdoa dalam segala waktu. Doa dalam segala waktu, Efesus 6 ayat 18. Dan doa orang yang benar besar kuasanya, Yakobus 5 ayat 16. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 menjadi kekuatan kami dan tetap bertahan melayani Tuhan sampai hari ini. Dan melayani purna bakti sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami untuk pergi ke rumah Bapa. Saya katakan pergi ke rumah Bapa karena saya tidak berasal dari surga. Saya orang yang ada di bumi, yang berdosa, yang diselamatkan oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dan nanti akan pergi ke rumah Bapa. Saya tidak pulang ke rumah Bapa, tapi sesuai dengan janji Kristus, kemanapun dia pergi, ke situlah kami dibawa untuk bersama-sama dengan dia dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dalam pelayanan kami telah melewati berbagai tantangan dan masalah. Istri saya telah mendahului kami hampir 15 tahun yang lalu, tepatnya 15 Februari 2008. Dalam persekutuan doa pagi keluarga, istri saya katakan kepada kami semua, termasuk anak-anak kami lengkap, saya katakan, saya akan disembuhkan Tuhan dari penyakit kanker yang sudah diderita kurang lebih 5 tahun. Tapi bukan fisiknya yang disembuhkan atau tubuhnya, tetapi jiwanya yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kalian semua harus siap aku tinggalkan. Dan dia tahu itu dari firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 15. Kejadiannya sebulan sebelum dia menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi. Masalah berikut, kami atau saya tidak terima tunjangan lagi 10 tahun terakhir ini. Namun diakonia surgawi, kerajaan Allah, Tuhan Yesus Kristus tetap nyata memelihara kami. Dan pelayanan yang berlangsung dengan berkat-berkatnya sangat nyata. Saya katakan ini diakonia surgawi, kerajaan Allah. Karena apa? Kalau tadi saya ungkap di awal, itu diakonia surgawi, orang bisa salah mengartikan dan menerjemahkan. Karena ada kata orang surga dunia, tapi ini bukan surga dunia. Surga dunia itu ujungnya akan menderita, sengsara, dan bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya. Tapi kalau surgawi, kerajaan Allah, ujungnya akan hidup dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya. Tantangan yang sulit kami rasakan saat kerusuhan 17 Januari 2000 yang dikenal dengan peristiwa 171, khususnya di Kota Mataram. Dampak dari kerusuhan Ambon, imbasnya
ke Pulau Lombok. Tuhan setia melindungi kami. Polisi datang untuk menjemput keluar dari Pulau Lombok, khususnya dari Kota Mataram. Tuhan Yesus mendampingi kami dalam suka dan duka, melayani Dia. Kami tetap setia bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi rahasia penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Kepada Aku telah diserahkan semua atau segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Dia juga katakan kepada murid-muridnya, "Aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh." Lukas 10 ayat 19 dan 20. Injil Markus juga menulis, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Dalam Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda apa itu? Kau akan mengusir setan-setan, sekalipun ada racun maut, tapi tidak membahayakan. Nah, jika kita taat kepada Tuhan, tidak ada yang kurang dari apapun pertolongan Tuhan. Karena itu milikilah Yesus Kristus Tuhan dan kebenarannya. Ini sangat penting dalam menjalani hidup dan pelayanannya. Penyertaannya pasti akan nyata bagi setiap orang yang melakukan kehendaknya. Janganlah mengabaikan pemberian Allah yang sudah disiapkan dan disediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Yang tidak taat kepada kehendak Tuhan dan tidak mau menerima, sama dengan mengundang masalah dan kesusahan dalam hidupnya, dan itu sangat buruk. Rasul Paulus berkata, agar kita aman, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dapat bertahan, siap berperang, melawan iblis dan mengalahkannya. Bukan karena kalau kita memakai selengkap senjata Allah, berperang dengan sesama, tidak. Justru sesama perlu diselamatkan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, melayani, ya, membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus, menguatkan jiwa-jiwa orang yang sudah percaya. Karena itu kita harus setia dan taat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya yang telah terbukti memberkati hidup kita. Jangan seperti suku-suku tertentu yang lebih taat pada istiadat nenek moyangnya, takut durhaka kepada leluhurnya yang telah mati dan dikuburkan, yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Mereka lebih menghormati daripada menghormati Tuhan yang sangat berkuasa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikecam atau dicela oleh Tuhan Yesus. Baca di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 9. Di sana Tuhan Yesus katakan, kamu lebih taat kepada adat istiadat nenek moyangmu daripada menuruti dan melakukan firman Tuhan. Suku-suku tertentu meski telah melakukan ritual atau ibadah kepada Tuhan, kalau belum melakukan acara istiadat nenek moyangnya, semua ibadah imannya kepada Tuhan dianggap tidak sah. Saya mau katakan, gila orang-orang itu. Untuk apa mereka percaya kepada Allah dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi?
berkat-berkat Tuhan dan penyertaannya yang mereka terima, tidak mereka rasakan nikmatnya. Karena mereka hidup seperti itu. Itulah yang disebut dengan dosa kompromi atau sinkretisme, mencampur adukan imannya dengan yang lain. Bagi kita orang percaya Kristus, hanya Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada plus. Tidak ada. Hanya Tuhan saja. Sekali lagi saya katakan, hanya nikmat duniawi yang dinikmati orang-orang yang taat melakukan adat istiadat dengan moyangnya. Tidak akan pernah merasakan puas dalam hidupnya, akan selalu ada saja yang kurang atau minus. Saya tidak mau sebutkan suku mana atau suku tertentu, tapi bisa melihat secara nyata siapa yang selalu melakukan ibadah kepada Tuhan, kemudian setelah selesai ibadah kepada Tuhan, mereka melakukan tambah dengan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan itu dibenci oleh Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, keadaan apapun yang terjadi, kita akan kuat dan tetap bersuka cita. Mau ada virus corona, mau ada gempa, mau ada perang, itu bukan masalah. Karena itu janganlah kita mencari kekuatan lain yang lemah, yang menyesatkan. Setialah kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang setia menyertai kita. Berjuanglah menjalani hidup di dalam kekuatan kuasa Allah. Apa itu? Hidup dalam firman-Nya, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Meskipun menantang, tetapi nikmatnya luar biasa kalau kita taat kepada Tuhan. Pelayanan kami sejak masuk di Pulau Lombok, kami melayani saudara-saudara seiman dan juga yang belum percaya. Untuk melakukan pelayanan kepada saudara-saudara yang belum percaya, ada 3 pendekatan yang kami lakukan sebagai jembatan komunikasi untuk berkenalan dengan sebanyak mungkin orang, agar kabar keselamatan sampai kepada mereka. Aktivitas pertama yang kami lakukan, karena kami belum lama di Pulau Lombok, dan kami bersyukur karena ada orang yang merasa kami baru di Pulau Lombok, tidak tahu apa yang harus lakukan. Kita harus buat jembatan pendekatan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya. Kalau yang sudah percaya mudah, kita bisa menggabungkan diri. Tapi bagi orang yang belum percaya, kita harus perlu ada pendekatan. Pertama yang kami lakukan adalah melakukan penjualan sembako murah. Saya ada undangan untuk menghadiri konferensi misi di Jakarta Oktober 98. Tapi istri saya yang mewakili saya untuk menghadiri pertemuan itu, karena kami sama-sama hamba Tuhan. Di konferensi misi, istri saya berkenalan dengan pimpinan IBI, International Board Indonesia. Kami diberi bantuan 10 ton beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan juga super mie. Dan itu dibuat paket, satu paket 10 kg beras, 1 kg gula, 1 botol minyak goreng, 10 mie instan. Dijual Rp5.000.
hasil penjualan dikembalikan ke pihak pemberi bantuan. Jadi itu sebagai pendekatan, tidak dikerjakan terus-menerus. Jadi awalnya datang banyak yang mau untuk membeli, saya bilang nggak bisa karena sudah ada daftar. Waktu saya datang saya tanya, perlu nggak yang ini? Kalau perlu daftarkan nama. Karena kalau dibagi cuma-cuma orang akan curiga. Ini orang Kristen datang ke sini akan kristenisasi. Lebih bagus dijual. Dan kami tidak tinggal untuk ngobrol pada saat penjualan itu. Begitu selesai, kami pulang. Tapi hari berikutnya kami lewat dengan sepeda motor, mereka panggil. Istilah kami berkenalan, kami bisa ngobrol dan sebagainya. Yang kedua, kami memberi beasiswa, membayar uang sekolah anak-anak, memberi seragam sekolah, sepatu, tas, buku tulis, dan buku pelajaran dari tingkat SD sampai SMA, bekerja sama dengan teman dan istrinya dari Yayasan Wahana Anak Muda. Yang ketiga, melakukan pengobatan gratis, baksos kesehatan sampai hari ini. Dan kami targetkan 100 jiwa setiap bulan. Pendekatan ini perlu bagi yang sakit atau nggak sakit, mereka semua tetap perlu obat dan vitamin. Kami juga mendoakan mereka yang kami kenal dalam berbagai masalah, dan Tuhan menolong secara ajaib. Berdoa untuk mereka yang di musim panas tanahnya retak-retak, kekeringan, tapi mereka bilang bisa berdoa, bisa kita berdoa agar Tuhan menolong supaya tanaman itu menjadi subur. Dan memang betul, tanaman mereka yang bisa tumbuh hijau dan berhasil. Mereka ditanya, kok bisa tanamannya subur? Dikasih apa? Ya kami berdoa kepada Tuhan. Yang hanya mereka tidak terang-terangan, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Karena lingkungan tidak mendukung. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, kaki gajah. Mereka sembuh dengan diberi obat. 1-2 hari sudah normal kembali. Kami juga menasihati nelayan-nelayan yang kami kenal. Bisa saya katakan begini, kalau kalian dapat musibah di laut, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus tolong saya. Dan itu memang sangat terbukti. Ada yang tenggelam dan ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, kuasa Tuhan bekerja. Kami juga melayani orang yang memakai kuasa gelap, pakai jimat, minum air dari dukun, baca-baca mantra. Mereka semua ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tantangan dalam pelayanan ada 2. Mereka katakan begini, setelah kami beritahu, kalau jadi orang Kristen itu tidak boleh punya istri lebih dari 1. Dan mereka bisa, kalau begitu saya belum bisa jadi orang Kristen, karena tidak bisa lagi punya istri lebih dari 1. Yang kedua, mereka katakan bahwa kalau kami nanti mati, dikuburkan di mana? Di sini tidak ada kuburan Kristen. Siapa yang akan menguburkan kami? Kami ini tinggal bersama-sama dengan keluarga besar kami yang bukan Kristen. Jadi kalau melihat tantangan dalam pelayanan ini terbatas disampaikan. Di awal sepintas saya infokan tahun 2000 Pulau Lombok dilanda kerusuhan besar-besaran.
semua gedung-gedung gereja, rumah orang Kristen dalam kota Mataram dirusak, dibakar, dijarah besar-besaran. Tidak ada yang aman. Orang Kristen yang berangkat mengungsi, ada yang menjual kendaraannya sangat murah di bandara, ada yang menjual rumahnya juga dengan sangat murah, hanya sekitar 20 juta, 30 juta mereka jual. Setelah normal mereka kembali menyesal. Kami mengungsi ke Bali dan akhirnya kembali ke Malang. Setelah situasi agak normal, kami kembali ke Pulau Lombok sampai hari ini. Dan kami sangat menikmati diakonia surgawi, kerajaan Allah. Bukan hanya berkat-berkat jasmani untuk hidup dan pelayanan. Saya bersyukur, saya mau saksikan bagaimana diakonia Tuhan yang memelihara kami. Anak-anak saya bisa semua selesai pendidikannya di tingkat sarjana. Bahkan ada anak saya yang sudah menyelesaikan program S2 dengan lulus cum laude. Itu sangat luar biasa. Saya juga dalam 1-2 tahun yang lalu, saya masuk di rumah sakit 4 kali. Saya tidak punya asuransi kesehatan, BPJS. Tapi itu saya melihat diakonia surgawi kerajaan Allah cukup untuk saya. Sehingga saya tidak mengalami hambatan untuk pembiayaan dan sebagainya. Saya juga bersyukur pelayanan tetap berlangsung. Saya mengikuti berbagai acara. Itu karena diakonia surgawi. Luar biasa. Tetapi berkat dari diakonia kerajaan Allah itu bukan hanya untuk yang jasmani, tetapi juga untuk hidup yang kekal. Diakonia surgawi untuk hidup kekal, apa itu? Dosa diampuni, disucikan, dikuduskan untuk hidup yang kekal. Diberikan tempat di surga, telah disiapkan, dan kami siap dijemput oleh Yesus Kristus pergi ke rumah Bapa. Diakonia Allah sangat lengkap. Oleh sebab itu, mari kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan diakonia, dimanapun kita berada. Apakah di tengah-tengah gereja kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, atau orang-orang yang belum percaya. Mari kita jangkau dengan diakonia surgawi yang menyelamatkan jiwa manusia. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, yang menghidupkan kita. Roma 1 ayat 16 dan Mazmur 119 ayat 93. Inilah firman Tuhan dan kesaksian kami di Pulau Lombok. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian kami menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus diagungkan. Amin. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Diakonia Surgawi Kerajaan Allah yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Patongan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Patongan, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, juga seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang ke-117, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, dalam sesi kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel.
Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah mengikuti vaksinasi di daerah Bapak, Ibu masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dapat melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, Katakan Yesus yang Terbesar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah kota benteng kami menaikkan doa syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa, atas pimpinan penyertaan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Andreas Patongan MA dari Lombok, Mataram, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan tema pelayanan diakonia surgawi kerajaan Allah dalam ibadah online yang mari ke-116 8 Oktober 2022. Kami percaya firman Tuhan yang telah ditaburkan meneguhkan, memotivasi dan melengkapi pengetahuan rohani kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami tetap menjadi garam dan terang, juga menjadi kitab yang terbuka bagi dunia ini. Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-hamba-Mu, tim ibadah yang telah melayani, demikian juga Bapak Pendeta Andreas Patongan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan setiap waktu, serta berkat Tuhan juga bagi seluruh pelayanan vokal grup Joyful dimanapun Tuhan tempatkan mereka, yang telah mempersembahkan pujian yang indah. Allah Bapa di surga, Allah yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Mari ke-117 hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan juga Bapak Dr. Edi Kristianto yang akan menyampaikan materi kesehatan. Kiranya seluruh persiapan hamba-hamba-Mu selalu dalam tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga melalui ibadah online Mari ini seluruh pemirsa diberkati oleh Tuhan, dan juga mereka tetap dilengkapi oleh Tuhan, sehingga demikian semakin hari kehidupan hamba-hamba-Mu semakin diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa di surga,
Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas diri badan pengurus lengkap Yamari yang hadir dalam rapat pleno Yamari pada tanggal 3 Oktober yang lalu, juga yang secara bersama-sama telah memilih menyetujui badan pengurus Yamari periode ke-9 tahun 2023 sampai 2027, baik pembina, pengawas, dan pengurus harian dengan Ketua Umum Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, Wakil Ketua Umum Evangelis Michael Bambang Suwono, Sekretaris Umum Dr. Andus Yusak Setiawan, Bendahara Umum Dr. Randa Sylvia Tunggal Wijaya, dan seluruh ketua-ketua dan anggota-anggota dari setiap bidang pelayanan Yamari, dan juga telah menetapkan program pelayanan Yamari di 3 bulan terakhir tahun 2022 dan juga program pelayanan Yamari di tahun 2023 mendatang. Tuhan yang mendirikan Yamari, Tuhan yang bersama-sama dengan seluruh kegerakan pelayanan Tuhan yang ada di Yamari, Tuhan juga lah yang memberkati seluruh badan pengurus lengkap Yamari periode ke-9 tahun 2023 sampai 2027 ini, juga seluruh program Yamari yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Juga kami percaya bahwa program-program tersebut adalah kehendak Tuhan. Tuhan jugalah yang menyediakan setiap dana yang dibutuhkan untuk seluruh program pelayanan di tahun 2023 mendatang. Dan kami percaya Sang Immanuel itulah yang terus bersama-sama baik dengan seluruh badan pengurus lengkap dan staf pelaksana, demikian juga dengan seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry, demikian juga perwakilan Yamari. Anugerah dan berkat Tuhan berlimpah serta seluruh dana yang dibutuhkan. Kami percaya Allah selalu menyediakan yang terbaik. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan juga menyerahkan seluruh para pemirsa yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, tapi sedang mengalami sakit. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, mereka yang telah menyampaikan surat lamaran dan belum ada panggilan, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, orang tua yang bergumul karena anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras, obat-obatan terlarang. Demikian juga ya Tuhan, Ibu dan Bapak Markus Patindamung yang sedang mempersiapkan pernikahan dan juga resepsi pernikahan daripada anak mereka, Oktavina dan juga Asarya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jeritan jiwa daripada anak-anak-Mu, dan juga Tuhan menolong mereka yang sakit dan menyembuhkan saat ini juga. Mereka yang membutuhkan jalan keluar dari setiap problema dalam kehidupan keluarga pribadi mereka, ya Tuhan, bukakan jalan keluar bagi mereka, agar mereka melihat bahwa sungguh benar Tuhan tidak saja Sang Immanuel, tapi juga yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan mereka di dalam menjalani seluruh kehidupan mereka dengan berbagai masalah dan tantangan dan sakit yang mereka hadapi. Allah Bapa di surga, kami juga khusus bersyukur ke hadapan hadirat-Mu untuk pemulihan kedua lutut dari Bapak Pendeta Andreas Abdianto pasca operasi, dan hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 bersama dengan istri Ibu Lydia akan kembali ke Singapura. Kiranya Tuhan yang pimpin, melindungi dan juga memberkati, dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk dilakukan di Singapura dan Indonesia, biarlah selalu di dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk mujizat Tuhan yang terjadi dan juga yang sudah terjadi dalam kehidupan Bapak Yohanes Dedi Madong atas kesehatan jantung hamba-Mu yang semakin pulih, dan kami percaya bahwa darah Yesus akan memulihkan jantung daripada anak-Mu Bapak Yohanes Dedi Madong. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Yiyi Chang, istri Bapak Julius, yang telah melahirkan anaknya bernama Samantha Julius Satya Kamendra dengan cara sesar pada 5 Oktober, telah berjalan dengan lancar, dan kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan memulihkan kesehatan Ibu Yiyi Chang bersama dengan baby mereka, yaitu anak Samantha. Kami juga bersyukur di hadapan hadirat Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan Ibu Ria Carolina Tadu, istri Bapak Pendeta Calvin, yang telah melahir secara normal anak pertama mereka dengan nama
Kimberly Immanuela. Pemulihan dan kesehatan yang sempurna juga terjadi dalam kehidupan Ibu Ria bersama baby mereka, Kimberly. Demikian juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan Bapak Epaphroditus Kamulung yang saat ini sedang sakit karena gangguan buang air kecil. Ya Tuhan, penolong yang ajaib, berkati dan sembuhkan anakmu Bapak Epaphroditus Kamulung. Serta kami berdoa juga Tuhan memberkati rujukan yang akan dilakukannya menuju ke kota Kupang dan juga akan dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan berkati sertai seluruh proses pemeriksaan karena saluran urin yang tersumbat. Tuhan berkati. Tuhan juga menolong anak mereka Sakti yang sedang dalam keadaan sakit demam. Anugerah dan di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan Sakti daripada demam yang dialaminya, dan di dalamnya semua biarlah kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain tapi demi Yesus Kristus Tuhan, penjawab doa yang pasti, kekasih jiwa kami, penolong yang ajaib. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan bimbingan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Sampai bertemu kembali pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.